Aduh, seru lah pokoknya lah. Ini belum buku loh. Bukunya itu waduh nggak kehitung itu. YouTube ada. Tapi belum lanjut. Saya lagi ngeberesin ini dulu. Studio di kamar. Kalau udah rapi baru. Nah ini nih 11 jebakan spiritual yang ini tuh apa namanya tuh, spiritual bypass, eksklusivitas, salah memaknai misi jiwa, terlalu fokus ke hal-hal besar, kejebak di merasa gitu loh. Solusi praktis sampai mengkultuskan sosok figur guru. Ini jebakan semua nih guys. Ini jebakan spiritual nih, spiritual trap nih. Ini yang kecatat loh. Selain itu banyak. Gitu loh. Ya. Iya, di YouTube ada udah dibikin. Mau screenshotnya sih dia screenshot lah. Ini yang umum ya, yang saya amati gitu. Ya. Iya, jebakan ini pasti dia korelasinya sama supra, bukan spirit. Ya. Kalau private tuh diajarin semua, enggak lah, private mah yang masalah yang kamu hadapin. Halo. Halo, malam Ko. Ya malam, dengan siapa? Malam Ko Hen. Malam, dengan siapa? Jelas nggak Ko suaraku Ko? Ya jelas. Halo Ko, jelas nggak suaraku Ko? Jelas. Dengan siapa Kang? Mau diskusi sedikit nih sama Kurang Balai Ko, Kurang Balai. Oh, orang Balai. Dengan siapa? Kurang Balai. Ya. Kurang Balai. Kurang Balai namanya ya? Oh iya. Ini nama ya. Iya. Asli dari mana? Aku orang Minang gitu. Orang Sumatera Minang. Barat. Iya. Gimana Bang? Ini kok, aku kan ya namanya belajar kajian, mengaji gitu kan, atau kaji tinggi ya. Tapi anehnya itu sekarang aku ya mungkin boleh dikatakan masih terkungkung atau masih belum melepaskan diri lah gitu. Ya cuman yang itu tuh sesuai kenyataan, ada yang memframing, menuding dan mengira-ngira gitu ya. Jadi supaya kita damai dengan diri itu harus gimana gitu kok. Ya ada yang menuding gini, tudingan yang enggak lah, ini lu ngaji apa itu. Oh, nuding abang maksudnya? Ya gitu. Oke. Dan satu komplot pun pernah menyerang, satu komplotan juga menyerang aku gitu. Dan ini grupnya ini kan, satu rombongan ini menyerang gitu. Dan di dunia nyata pun kayak gitu. Energinya energi negatif yang ada gitu kan. Saya senyum. Terus menurut abang gimana? Menurut abang kira-kira penyebabnya apa? Gimana supaya enjoy gitu kok, supaya enjoy dan damai dan supaya lebih santai lagi kok ya. Nah oke. Jadi kalau dari saya ya Bang ya, itu kuncinya cuma di sini Bang. Fokusnya mau ke dalam diri atau fokus ke mereka yang ada di luar. Ya. Jadi kok kadang-kadang yang di dalam ini ketarik keluar dia kok. Ya karena masih fokusnya ini masih beralih gitu loh.
kurang latihan. Jadi kalau mau fokus ke dalam diri, kuncinya ini kan ke dalam, ini kan keluar. Ya kok. Kalau mau fokus ke dalam, syaratnya cuma satu. Ya kok. Cuma Iya, satu. ya, makasih. Antara jadi kalau di sini juga ada. Ini jadinya nanti amat dibalik ini. Soalnya Ya, betul lah. Soalnya sebenarnya fokusnya abang itu cuma satu, yaitu ngenali diri. Kalau ngenali diri, ranahnya ya cuma ada di dalam diri. Nah, Ya, Kohen. Ya. jadi kalau kita fokus keluar, yang terjadi itu kita hanya mengulangi pengalaman yang itu-itu aja, Bang. Betul. Tetapi jika kita tanda kutip ini sudah dihadirkan tanda tanya, nah mungkin fokusnya udah harus dirubah untuk mencari makna. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang udah dilakukan itu, yang udah dialami itu, tinggal dipetik maknanya gitu. Kenapa? Karena tujuan makna itu adalah untuk mengenal diri, yang dimana makin kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan kita loh ya, bukan Tuhan yang kita ciptakan ya. Betul. Iya kok. Kalau di sini ada nggak? Di luar diri ada Tuhan yang kita ciptakan. Apakah itu uang, apakah itu materi, apakah itu jabatan, biasanya nggak jauh-jauh dari harta, tahta, cinta. Betul kok. Udah itu aja. Nah tinggal sok dipilih aja, Bang. Abang masih mau fokus keluar, ngurusin yang nggak bisa kita kontrol, seperti omongan orang, mulut mereka, pemikiran mereka, atau abang mulai bodoh amat, fokus ke dalam diri, memetik yang namanya makna dari pengalaman yang sudah dialami. Gitu. Simple sebenarnya. Fokusnya kemana? Gitu aja. Iya. Ya, karena ini soal pilihan. Nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang bisa maksa abang sih sebenarnya. Betul kok. Nggak ada. Ini soal pilihan abang mau fokusnya kemana. Kalau abang fokus keluar, pasti wah mereka lebih pinter lah gitu loh, Bang. Paham nggak, Bang? Paham. Mereka merasa lebih pintar dari kita gitu loh. Betul kok. Makanya kita dibilangnya amat bodoh gitu kalau mereka komentar gitu. Betul itu. Iya. Saya juga pernah ngalamin itu soalnya, makanya bisa cerita begini gitu loh. Iya juga ya. Pasti mereka lebih pintar. Saya bilang amat bodoh lo. Ngapain lo belajar beginian, begitulah. Kita kan diperjalankan, bukannya kita juga nggak maksa siapa-siapa tuh, gitu. Makanya belajar bodoh amat aja lah. Nah, itu memang butuh yang namanya juga masa transisi, jadi butuh latihan. Gitu. Butuh yang namanya praktek. Begitu sudah dilatih, nah balik lagi nih, ya. Biasanya usaha itu nggak mengkhianati hasil. Tinggal abang ngalamin lagi setelah latihannya gimana. Before afternya gimana, sebelum sesudahnya gimana. Nah ntar bisa dikontemplasi, bisa direnungin kan, gitu Bang. Betul kok. Simple sebenarnya Bang. Balik lagi ke abang sekarang mau pilih yang mana gitu fokusnya.
Udah. Jadi kadang-kadang itu ya untuk sifat bodoh amat itu agak susah ya. Kadang-kadang sering ketarik gitu kok. Gitu. Iya, Masih makanya butuh terpengaruh gitu. latihan. Jadi untuk ya Butuh latihan, Bang. Nggak ada instan. betul kok. Gitu. Ya aku pun nggak emosi, cuman ya kadang ya senyum Ya, aja. tapi keganggu. Senyum ketika ya gitu. Emang ya keganggu. Ketika apa yang disangkakan itu tidak ada kenyataan ya aku senyumin aja gitu. Tuh. Nah, tetapi Malah aku kadang tersenyum. Ya, betul, tetapi yang abang nggak sadari, ya, fokus itu Apa? adalah soal arah energi. Mungkin abang bilang, oh saya mah udah tahu begini-begini, tetapi energinya udah bocor, Bang. Udah bocor, Nah, ini ya. Berarti bocor itu ya. loh. Bocor. Ya. Supaya tidak supaya tidak bocor harus diapain itu kok? Ya fokusnya lah. Mendingan energi itu berarti dipakai untuk apa? Untuk diri sendiri, Bang. Untuk diri sendiri. Betul. Kalau nggak bocor, abang tuh nggak naik ke sini. Justru udah, aduh, ini Betul, kayak kok. ngeganggu dah. Ya, Itu udah biasa aku bocor nih. energinya, Bang. Biasanya aku nyimak kohen aja kalau live nyimak di bawah aja ya. Kenapa ini? Wah, Iya. gua harus cerita sama kohen ini. Gua Iya, harus nggak cerita apa-apa. sama kohen nih. Apa yang salah ini? Apa yang Nah, salah iya. ini? Nanti bocor Kadang-kadang ya. loh. Capek. Ya, kadang-kadang aku kenapa kadang aku live juga kadang banyak framingan, banyak tudingan. Ini kayaknya kenapa ini sampah-sampah pada nyangkut semua gitu. Iya, Kenapa tidak itu lepas gitu. betul. Berarti fokusnya masih keluar masuk. Nah, begitu keluar, capek kita. Gitu loh. Terdampak pasti. Aduh, kok jadi begini? Ah, itu aja udah bocor energinya. Disadari atau Atau tidak? gimana kok untuk kita sadari ya untuk ya kita tidak lebih merespon atau gimana ya. Ini tadinya lo pada sharing lo kok kadang-kadang dia kebentur atau kadang tanya-tanya, kadang saya diajak sharing berdua ya kan. Terus habis itu setelah sharing saya diserang lagi gitu kok. Nah, itu Gitu benar. kok. Benar. Jadinya tarik menarik terus dia. Makanya itu yang bikin bocor energi sebenarnya. Ya, kan gini, tadinya dia nggak tahu apa-apa, dari tidak tahu apa-apa, dari sampai dia ngaji itu kadang sharing, kadang lewat WA jalur hijau nanyain, tapi ya udah tak kira gitu kan, setelah dia mendingan atau udah tahu, misalnya dia belajar kajian, udah tahu, udah paham gitu kan. Saturannya kata saya itu akan membantu dia lebih gamblang lagi. Tahu-tahu malah jadi bumerang gitu. Ya Gitu, itulah. Kohen. Betul. Daripada kan jadinya kan sia-sia ya. Gitu. Sia-sia, merasa sia-sia. Sampai dia itu merasa yang dia merasa paling tersakiti. Kenapa kamu blok TikTok saya? Kata, kenapa kamu blok WA saya? Karena Nah, itu saya tidak mau jadinya main bilang drama gitu loh. Ya, kata saya karena saya tidak mau yang memasukin ibarat nih kali nih nggak mau tersangkut oleh sampah-sampah yang hanyut, kata saya. Saya bilang kayak gitu kan hak-hak saya memblokir kamu, karena ketika sesuatu hal aneh, suatu yang ganjil dia kirimkan atau dia secara WA, cara TikTok itu saya menolak itu. Boleh nggak kalau ketika itu saya menolak, ketika
sesuatu video yang tidak saya inginkan, yang nyeleneh, yang apa, boleh nggak saya menolak kok gitu? Ya boleh. Itu namanya bentuk kita membuat batasan diri. Gitu loh. Kan nggak ngerugiin orang. Terus Kalau dia kamu ngeblok, ya, apa yang dirugikan aku gitu kan loh. ngeblok gitu karena video itu tidak bermanfaat bagi saya, katanya. Hanya buat apalah yang bikin, yang istilahnya buat kebocoran itu, buat bocor. Betul. Terus saya blok, terus saya di framing di teman-teman tuh, saya dibilang udah agak lain, agak ini Ya itulah. orangnya dituding gila, dituding. Ya itulah babnya, berarti babnya abang itu sekarang coba mencari maknanya Apa? gitu dari pengalaman itu. Tapi makna itu nggak akan bisa ditemukan kalau fokusnya masih keluar. Pasti di sini ngulang lagi gitu loh. Betul kok, betul. Itu kok. Aduh, kata saya kan capek-capek kok saya ngulang lagi gitu. Iya, ini udah sebenarnya gambar ini udah jelas gitu loh. Tinggal pilih aja. Nah udah dibantuin ya kan, udah di kasar ngomong ditemenin, tiba-tiba kayak begitu. Nah kejadian kan. Betul kok. Betul amat bodoh gitu. Betul itu. Gak apa-apa Ini Pak kok. Bang, yang penting pembelajaran Bang, yang penting dipetik maknanya gitu loh ya kan. Emang dipetik maknanya itu emang ini ketika saya berbuat ini ya secara spiritualnya, kasih jalannya, kasih ininya, tata caranya. Habis itu kita diserang gitu. Ya itulah makanya. Kenapa perjalanan itu nyata bagi saya itu, bukan Betul, ya, memang harus walaupun dialami supaya abang tahu, mendingan fokus ke diri sendiri aja, bodoh amat. Kalau enggak kasih tahu Ya, gini kok. nggak Oke, paham oke. abang kalau belum ngalamin itu, bener kan? Betul Kohen. Saya kadang ini, kenapa saya nih sekarang lebih itu, kata saya kan, lebih banyak keluarnya ini kan. Saya mau cerita, ada Kohen ini gitu. Kebetulan live juga Kohen kan. Maka saya nyimak aja Kohen, biasanya Kohen nyimak aja kan. Iya nggak apa-apa ya berarti. Ya berarti sebenarnya Giliran udah saya. mengganggu gitu loh, udah terganggu gitu Ya. loh dengan pengalaman itu. Ya yang penting kan sekarang udah tahu, udah kasar ngomong nih. Oh ya udah clear lah. Ya tinggal nanti dipraktek, dilatih Jadi gitu gini loh. Kohen, kadang-kadang kan aku live juga Kohen kan. Terus ada teman-teman yang bilang kayak gini Kohen, aku di DM orang loh, kenapa si orang balai itu gini. Tahu saya diserang dari belakang gitu. Iya Dan biarin sampai lah, ada yang hak mereka lah. Ya, jadi makanya jangan fokus lagi. Mereka mau guling-gulingan kayak apa ya udahlah. Belajar bodoh amat. Tentang gitu. ini kok Kohen, tentang aku live itu gimana? Apa nggak live lagi apa gimana itu? Fokusnya. Dia bikin akun aja kan lagi. Enggak, maksudnya ini aku live ini apa jangan live apa gimana gitu. Kadang Ya itu tergantung abang sendiri, makanya kalau udah fokus ke dalam nemu maknanya ya nanti abang tuh nanti udah selesai dengan pengalaman dan metik maknanya itu nanti beda, nanti pengalamannya nanti cara pandangnya nanti beda gitu ya. Tapi aku cara pandang itu udah ke ini kok, udah ke gambar gitu. Udah ini istilahnya udah auranya udah kelihatan, itu semua itu kelihatan. Oh bukan, yang saya Ada maksud bukan positif itu abang. negatifnya Yang saya maksud itu adalah dari pengalaman yang sudah dialami, kalau udah dapat maknanya, abang akan melihat pengalaman itu bahwa mereka seperti itu ya sudah sempurna sesuai level kesadaran mereka gitu. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu menghindar, kita nggak perlu terintimidasi gitu. Emang begitu.
Nah, kalau abang bisa nerima itu apa adanya ya, otomatis itu nanti pelan-pelan kegeser juga, beda vibrasi, beda frekuensi, nggak ketemu lagi, Iya, iya, iya. gitu. Betul sih. Kalau abang menghindar berarti kan masih sama vibrasinya. Mm-mm. Nah, ya diterima aja nggak apa-apa. Namanya juga latihan. Betul kau, betul. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun ketemu Oh, nggak nggak apa, terima apa-apa. aja. Ah, Saya nggak apa-apa. Wow, biasa itu barusan mah. ya, Kalau cuma main ucapan mah biasa itu mah. Ya, belajar aja iya. ini, gitu. Wah, kalau Kohen dulu mah, dikirimin macem-macem oleh-oleh, dikirimin paket Sama macem-macem. Kohen, sama Kohen Ya itu itulah, juga. nggak apa-apa. Justru di situ yang bikin mental kita makin kuat, Bang. Situ. Malah itu Kohen ya, yang kan boleh seketika dia merasa ulama atau buya lah gitu kan. Mm-mm. Ketika narasinya bisa aku patahkan, dia langsung meledak loh. Di mana kamu tinggal? Ntar tabur loh. Kata Nah saya, iya itulah, makanya se harusnya abang jangan sefrekuensi lagi, biarin aja bang. Ngapain dilawan, biarin aja. enggak, ini Kohen banyak yang kebakar gitu kan. Wah, apa saya salah? Tapi kenapa saya ngomong tentang kenyataan mereka kalah langsung kebakar gitu. Mm-mm. Iya itu mah wajar, Bajar kok ya. wajar. Berarti mereka masih masih perjalanan di situ, ya sudah nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Ya, yang penting abang jangan lagi, maksudnya itu jangan lagi fokus ke luar lagi gitu loh, ke mereka. Ya, dilatih banyakin fokus ke dalam diri. Oke bang, Ya Kohen, makasih Kohen, sama-sama, makasih pencerahannya. dilatih Sehat ya. selalu Kohen. Ya Terima Kohen, kasih, siap-siap. amin. Amin. Bye. Makasih Kohen. Bye, makasih banyak Kohen. Sama-sama bang, sama-sama. Emang capek guys kalau fokusnya masih belum bisa ke dalam. Jadi kita masih ke distraksi. Iya tapi itu program sih. Ya. Tarik nafas dulu. Kabarin Kak Om kalau ke Jakarta ya. Malam-malam. Iya, jadi masih ke trigger. Tapi itu naluri ya sih sebenarnya ya, nggak apa-apa juga. Namanya transisi. Kan ada masa transisi nih di sini nih. Tuh. Cara latihan fokus gimana? Ya tinggal fokus aja. Kok fokus aja kamu bingung? Kalau mau makan ya fokus ambil makan, dimakan. Gitu. Halo. Yang mau naik request ya. Jadi hari Jumat khusus buat nanya. Iya ntar kalau nggak bisa fokus lagi makan maunya ini lagi olahraga. Nah itu salah satu yang diceritain, itu salah satu spiritual ego tuh, yaitu eksklusivitas tadi dibilang, ya, di mana Anda memandang rendah orang lain yang sedang berproses untuk bertumbuh. Nah, hati-hati. Ya. Jadi ada 11 jebakan yang saya amati dan umum ya. Mulai dari spiritual bypass, ya, eksklusivitas, salah memaknai misi jiwa gitu ya. Ya, jadi kita terlalu terburu-buru. Wah, saya mah ini, saya misi jiwanya ini nih udah pasti yakin, padahal dia belum mengenal potensinya.
terus terlalu fokus ke hal-hal besar ya. Wow, maunya apa? Fokus ke hal-hal besar tuh maunya ngurusin web, merubah hal-hal yang besar padahal di rumah aja masih ini, masih belum beres. Ya, urusan listrik aja masih bunyi tokennya. Aduh, ngeblur ya masa sih? Ya, kadang-kadang enggak, kita mau bebaskan Indonesia dari korupsi gitu. Lah tokennya aja masih bunyi gimana? Aduh, agak blur ya. Ya, jadi udah belum, masih ngeblur. Jadi belajar tahu diri lah ya. Iya, sinyal kayaknya nih. Halo. Halo, malam kok. Ya, malam Bineng. Ini saya masih blur nggak sih gambarnya? Enggak sih, jelas. Jelas, Oh, jelas, jelas jelas. ya. Oke. Ya, gimana Bineng? Enggak sih, itu bahas nih yang apa? Yang tadi tuh barusan. Mm-mm. Jebakan spiritual. Oh, jebakan spiritual. Oh, ya. Mm-mm. Emang ya, mungkin rata-rata kali ya kok ya. Kalau nggak bisa fokus di present moment itu pasti kena jebakan-jebakan itu pasti kayaknya ya. Pasti. Karena dia hidup dalam ilusi kan. Mm-mm. Apalagi kalau, weh, pas live, weh, gue itu raja. Lu tuh ajudan gua, lu harus nurut sama gua. Pret gitu loh. Iya, soalnya ya pernah juga kan gitu kan, karena kan emang mungkin pemahamannya juga mungkin belum sampai ya gitu kan. Akhirnya kan ngelewatin fase-fase itu tuh spiritual bypass, oh iya gitu kan. Terus? Ngerasa kan terjebak di merasa kan. Merasa, betul sekali. merasa Ya, Bineng udah kan bisa. tahu, Bineng. Iya. Bineng kan sering keluar masuk. Iya, keluar Ya kan? masuk ya kan. Gitu kan. Dikibulin mulu ya. Cuma di sini aja Bineng nih masih belum sadar dikibulin juga sama saya. Kan sadar nggak waras kan gitu kan, sadar nggak waras nih kalau sekarang gitu kan nggak waras tapi sadar gitu kan, ngerasa eksklusif ya Bineng, udah guys, juga. saya sama Bineng ini udah lama kenal, tau gak guys, di TikTok ya kan. Keluar masuk lah, nggak taunya dikibulin kita ya. Kohen itu kan, oh kesini ayo ikut, oh kesini ya besok ini ayo ikut, ya Kohen yang nyuruh. Ayo ikut besok di sini, ya ayo ikut. Ya itulah makanya saya kena omel tahu. Emang? Kena omel sama ya anggaplah sama engkong saya lah ya gitu. Jadi lu nggak usah ngajak-ngajak, lu pengen belajar, lu pengen ngalamin sana, lu nggak usah ngajak-ngajak, ntar lu keluar yang lain kejebak di dalam. Bener, saya dimarahin. Oh gitu ya. Iya. Kan, oh iya juga, sorry. Kohen yang nyuruh kan, besok ya jangan lupa di sini gitu kan. Iya, betul. Kan, gitu. Betul gitu. Terus apa sih? Ya udahlah, memang saya itu memang diarahin, udah lu masuk ngalamin gitu, lu belajar sana biar lu tahu gitu kan, udah ngalamin kan. Nah tapi kan saya kan maksudnya saya pikir kan ngalamin apa gitu, kita kan ya namanya ketipu gambar ya Bineng ya. Iya. Di luar begini, wih, nggak taunya pas masuk ke dalam lah kok ini zong semua ini gitu, makanya saya keluar. Tapi kalau saya kan cepet gitu. Nggak pernah lama sih untungnya, maksudnya cuma kan yang bahaya gini ya kok, yang
nggak bisa sadar gitu, nggak eling gitu kan. Akhirnya kan Nah, dibawa ke benar. sini gitu kan. Terjebak di apa euforia ya gitu kan, rasa oh Mm-mm. seru nih gitu kan. Oh dilanjut lanjut lanjut lanjut. Kan ke sono-sononya mah banyak yang pakai apa ya? Apa tuh bahasanya ya? Ya Supra. kayak ya larinya emang ke Supra ya. Mm-mm. Mm-mm. Nggak diiniin emang larinya ke Supra gitu kan. Apalagi apalagi yang bermain di ranah abu-abu gitu loh. Mm-mm. Ranah Emang abu-abu misalnya gini, ranah abu-abu. Yuk kita kemana jalan-jalan? Wih ke taman ini, ke taman itu. Makin gila itu. padahal mah kan, nah yang Oh bahaya itu kamu kan Bineng gini. nih, kamu Bineng dari planet ini gitu ya Bineng ya. Gitu kan. Ya kan gitu kan. Tuh, tapi kan dipahamin kagak paham kan. Dan yang Nah bahaya itu abu-abu kan memang mainnya di ranah abu-abu. ya, yang Ngibulin enggak kamunya gampang jadi. yang bahaya itu kan yang nggak paham diajak ngikut, ayo 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 terus gitu kan. Akhirnya kan mereka kejebak susah keluar kan gitu kan. Betul, Mm-mm. betul gitu. Karena Itu ya itu sih ujung-ujungnya ya. Itu ujung-ujungnya sih hipnosis mainnya. hmm, Dia nanti meditasi ada sesi meditasi, disuruh connect sama yang gurunya, terus disetelin disetelin apa namanya tuh musik-musik yang udah diprogram sebenarnya gitu loh. nah itu kan gini kan apa masuk portal apa. Padahal kalau kita tarik Iya, secara sadar portalnya di mana nggak kelihatan gitu kan. Eh, tuh kan portalnya di mana nih nggak kelihatan. Masuk ke sini sini sini. Iya awalnya meditasi gini gini gini. portalnya Oh, ah, kalau saya taunya portalnya cuma yang pas mau boker itu portalnya terbuka nanti dia. iya benar benar. Iya kan udah. Itu baru Oh, portalnya terbuka itu kalau mules gitu loh. ada portal ya kan gini gini gini. Iya. Udah gitu Kalau kan kalau ya. nggak ngebuka repot atuh mules mulu. Aduh. Udah gitu masuk ke gini ke mana planet apa. Oh kamu gini 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 gini. Lama-lama kan kejebak ya jadi halusinasi deh tuh ya. Betul sekali. Akhirnya ya Betul. itu tadi token listrik kagak Benar. kelihatan padahal udah bunyi, beras sudah habis. Benar, benar, Iya kan? benar. Ya, Sebenarnya ujung-ujungnya, oh pelarian ya kan? kamu nih harus ini nih, kamu harus dibersihin gini 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 gini, keluar duit lagi gitu kan. Mm, mm, mm. Nah, emang begitu mainnya. Ya kalau yang belum sadar masih nikmatin ya. Kalau masih enjoy nikmatin aja gitu loh. Mm-mm. Nggak usah diapa-apain juga sih gitu. Kamu sama saya kan udah paham gitu, udah sadar, udah ngalamin. Oh iya ya ternyata ya. Nah, udah Udah. pokoknya lah ujung-ujungnya duit. Iya. Terus apa reinkarnasi Halo? Loh, kok Bine nggak ada suaranya? Apa sinyal saya ini? Tes, tes, tes. Ngelek ya? Ngelek. Oh, saya aman ya. Berarti si Bineng ini. Bineng lagi kena hipnosis dia. Jadi kalau masih demen halu-halu nikmatin ya guys, silahkan guys. Yang rugi kamu sendiri kok. Ya, bukan Kohen. Ya, jadi nikmatin aja guys. Ya, silakan, silakan. Nikmatin Malam sampai kamu kok. tuh bingung. Halo, Halo, malam kok. dengan siapa? Wardah kok dari Medan. Oh iya Warda. Gimana Warda? Sebenarnya baru ini sih aku beraniin naik naik ke Ya kamu atas udah nanya berani langsung loh sama walaupun kamu Kohe. kamu udah berani loh walaupun kamu anxiety ya. Iya, aku udah sering sih ikutin Kohen kan, tapi kayak pengen naik Mm-mm. itu aduh gitu kan maju mundur. Cuman Terus gini, terus. Udah aku tuh berapa kayak lama? pengen ini loh. Sebenarnya sih kalau misalnya dibilang NC-nya aku ngerasanya udah pulih ya kok. Maksudnya
nggak tahu ya, ini aku mau tanya sama Koko, mau sharing juga. Apakah itu Silakan, pulih silakan. menurut aku? Apakah emang beneran pulih atau gimana gitu kan? Jadi Mm-mm. misalnya gini, contohnya aja kayak aku tuh pas lagi parah-parahnya dulu, misalnya lagi di luar hujan, aku tuh suka yang kayak panik, cemas gitu kan, kok aku tuh ketakutan gitu tuh kan, waktu pas aku Mm-mm. masih tinggi-tingginya gitu. Nah sekarang kayak kemarin tuh aku di posisi yang sama, di kejadian yang Tapi, sama, aku tuh kayak udah lebih gini loh kok, oh udah lama ya aku nggak hujan-hujanan gini di luar gitu kan, neduh mm-mm. malam-malam gitu kan. Aku tuh kayak yang lebih nikmatin suasana gitu loh kok. Terus tuh kayak yang Mm-mm. dulu kan aku tuh namanya, kalau NC itu kan ada kaitan sama lambung kan ya kok. Mm-mm. Jadi aku tuh kalau udah lagi di luar gitu kan, aku tuh ketakutan gitu kalau aku tuh telat makan gitu kan. Nah kemarin Ya. malam itu pas kejadian yang hujan-hujan itu, aku tuh belum ada makan kok. Emang kan niatnya kan keluar itu kan mau cari makan, tapi nggak jadi Mm. gitu kan. Karena Mm-mm. hujan, jadi aku tuh kan nggak makan sampai hampir setengah 9 malam. Tapi aku tuh kayak ada dapat ngerasa gini loh, oh ternyata Allah itu ciptain tubuh aku nggak selemah itu loh gitu kan. Nah, Ternyata terus? aku bisa loh gitu kan kok. Terus? Ternyata aku tuh kuat loh. Ini udah jam segini aku belum ada makan, dan kita juga nggak ada bawa air minum sama sekali gitu kan. Ya beneran nggak Terus? makan nggak minum. Mau milih puter balik pulang cari Grab kan, di rumah aku tuh kawasan banjir gitu kan ya kok. Jadi susah dapet Mm-mm. Grabnya kan. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. aku tuh kok bisa ya gitu kan tubuh aku. Jadi aku tuh kayak yang, iya Allah alhamdulillah ternyata aku tuh nggak apa-apa loh nggak makan sampai jam segini gitu-gitu kan kok. Ada rasa kayak Betul. bersyukur yang lebih-lebih gitu kan kok. Nah Ya. terus aku tuh tiba-tiba baru sadar, ih aku kok beda ya. Respon aku yang kemarin-kemarin, aku tuh kalau udah di situasi gini pasti aku tuh langsung kayak yang panik, debar-debar gitu kan kok, ketakutan gitu. Ini aku kok kayak lebih ke ini ya gitu kan, lebih ke ngerasa rindu gitu sama momen kayak gini, aku tuh udah lama gitu kan. Hmm. Terus eh, teman-teman aku kan sempat ada ini ya kok, dibimbing sama ada ya bisa dibilang mentor gitu kan. Jadi dia tuh ngatain kayak gini, kamu tuh udah pulih, cuman kamu tuh tinggal perlu di finishing aja gitu kan, tinggal perlu dilatih aja gitu kan, karena kamu tuh sebenarnya udah sadar gitu kan, kamu tuh udah paham lah katanya gitu kan. Terus yang jadi pertanyaan aku itu kayak, aku tuh jujur ya kok, dari kecil itu aku tuh dia asuh sama ibu yang bisa dibilang NPD kok. Ciri-cirinya Jadi nangis maksudnya. lagi. Iya, karena aku cerita sama psikiater aku. Terus? Jadi nangis Gak lagi. apa-apa, nangis aja. Nah, Waktu umur sometimes berapa? aku tuh ibu aku kok, ibu aku sendiri. Oh, ibu. Iya, iya. Jadi Terus? pas aku di apa namanya, dibantu sama mentor aku itu kan, dia tuh kayak ngasih tahu gini lo cara ngerilis emosi apa segala macam, dikasih tahu tentang meditasi juga kan kok. Terus aku tuh disuruh rilis pakai Sedona method gitu kan. Jadi aku itu kan kok udah berusaha ngerilis pelan-pelan gitu kan ke ibu gitu. Terus tapi mungkin kan orang tua sendiri ya kok, kalau misalnya orang lain kan aku tuh bisa lebih ya udah bodo amat gitu kan, lu siapa gitu kan, saudara bukan, keluarga bukan gitu kan. Tapi ini mungkin karena sama orang tua sendiri, sometimes aku udah ngerilis, aku udah ngerasa tenang, tapi sometimes kalau ada trigger lagi dari ibu, aku tuh masih baper gitu loh kok. Jadi aku tuh kadang Ngasih terngiang-ngiang ya? jadi aku tuh Ya, nggak kadang apa-apa. walaupun aku ngerasa NC aku tuh udah berasa pulih, tapi kalau ada trigger dari ibu, aku tuh mau gitu lagi gitu, ada sensasi ke badan lagi gitu. Terus aku tuh jadi kayak bingung gitu loh kok, aku ini sebenarnya gimana dan udah di tahap apa, terus kalau ada kayak gitu aku tuh harus gimana gitu loh kok. Aku Ya sebenarnya sih, sebenarnya kalau dari yang kamu apa namanya informasikan itu kan sebenarnya udah better. Tetapi
Tetapi ya memang di ranah bawah sadar itu kita kadang-kadang tidak menyadari kalau masih ada luka-luka batin di ranah bawah sadar dan tidak sadar. Mungkin di ranah sadar udah oke nih, ada beberapa udah dirilis, ya. Iya. Tapi kalau yang belum, ya nanti Mbak mulai untuk hadirkan fokus untuk ngeberesin aja. Nah caranya gimana? Caranya nanti Mbak untuk inner child itu nanti Mbak bisa lihat VT saya, ditonton dulu, lalu dipraktekin Mbak, ya. Iya kok. Oke. Jadi Mbak tahu Padahal- gitu loh. Padahal ya kok aku tuh udah milih ngejauh gitu loh kok. Aku itu kan Iya, kemarin kalau tuh kan ngejauh tapi gini loh, gini. Ngejauh tuh betul, sudah betul. Tetapi kalau pas ngejauh dan udah tenang itu, tetap PR ini harus diberesin. Jangan Iya. kejebak di merasa gitu loh. Merasa aman, nyaman. Nah, itu sebenarnya sama juga bohong. Cepat lambat pasti ke-trigger gitu loh. Ngerti nggak, iya Mbak? bener. Bener. Nah, makanya mungkin Gampang udah saatnya ke-trigger. gitu loh. Ya. Jadi tenangin diri dulu, abis tenang, niatin untuk beresin, Mbak. Kuncinya cuma di sini doang, nggak ada yang lain. Tetapi kalau Mbak terlalu cepat menyimpulkan, itulah masalahnya. Dipikir ini udah nggak ada. Begitu dihadirkan sebuah peristiwa, jreng, naik dia ke ranah sadar. Nah, kayak gini lagi. Iya Ngulang kok aku ngerasa lagi. kayak gitu. Ya udah, sekarang gini, Mbak kan sudah pengalaman untuk tenang. Jadi tenangin diri dulu. Setelah tenang, Mbak ya nonton VT saya dipraktekin nanti ya. Gitu aja ya. Iya kok. Oke. Iya kok. Ya udah ya. Nanti habis itu kalau udah dilatih, ya Mbak naik lagi aja, ntar kita ngobrol lagi, oke? Iya. Makasih banyak ya kok. Oke, sama-sama. Semangat Mbak E. Iya kok, makasih. Yo. Halo. Halo. Pencet sepertinya guys. Request ya guys yang mau naik ya. Halo. Halo, malam ko. Dengan siapa? Dari Dian di Malang ko. Di Malang. Ya, Oh iya, gimana Mbak Dian? ko. Aku pengen itu ko, pengen tahu detailnya misi jiwa tuh kayak gimana sih ko? Misi jiwa tuh nggak bisa dibahas di sini Mbak Tapi saya tuh besok nanti hari Sabtu ada Zoom, kalau mau ikut aja. Ya, tapi berbayar loh ya. Gitu. Soalnya dalam itu yang pasti sih gini, yang pasti sih gini. Aku cari dulu ya, bentar ya. Bentar, mana ya? Dokumen plus import dokumen. Bentar ya, Mbak. Iya ko. Mana ya? Harusnya udah ada di sini. Aku udah pernah ketemu Koko di Jeda Semesta Malang. Oh udah ya? Oh ya, oke. Aduh, banyak Mbak kemarin siapa aku lupa ingat, woi. Saya bentar ya Mbak.
Santai kok. Oh, belum di-download. Nah, ini materinya besok. Nah, misi jiwa tuh saya pecah jadi mana ya? Bentar ya. Nah, ini gitu. Jadi pertama itu ya harus saya feeling dulu. Ya. Nanti dia udah berdaulat baru bisa masuk ke potensi aktualisasi. Ya. Kalau belum sembuh, mendingan jangan fokus ke sini. Bisa jadi pelarian nanti, jebakan yang baru. Gitu loh. Paham nggak, Mbak? Iya, paham. Terus ngetes diri udah clear apa belum tuh gimana kok? Ngetes diri udah clear atau belum, penerimaannya. Oh ya. Realitanya bisa diterima nggak gitu. Ya, apakah Mbak sudah bisa total menerima atau Mbak masih milih-milih nerimanya? Gitu. Iya, Jadi kata kuncinya di totalitas penerimaan gitu ya kok? betul, penerimaan total. Itu Karena di baru. sini nih proses penyucian jiwa nih. Kalau jiwanya nggak suci, Mbak nggak bisa punya kendali atas ego dan pikiran Mbak. Ownership-nya nggak ada. Kalau nggak ada ownership-nya, maka ini nggak bisa kebuka. Potensi dan aktualisasinya nggak bisa masuk. Gitu loh. Kalau udah di fase itu misalnya kok, udah mulai bisa kendali ego dan pikiran itu kok. Kalau udah berdaulat, nanti didatengin orang tuh, minta tolong. Ciri-cirinya begitu. Oh gitu. Iya. Artinya udah pantas. Makanya dikasih icip-icip. Icip-icipnya itu kok didatengin orang Iya, itu kok. didatengin potensi yang kita punya sampai kita aja masa saya bisa sih. Ah, disitulah. Dulu saya begitu. Dan potensi itu banyak, nggak cuma satu. Potensinya banyak. Ini yang umum aja sih, clairvoyance, audience gitu. Ya, kayak gitu. Ya. Oke, Mbak. Jadi basicnya cleansing dulu ya kok ya. Ya, saya feeling dulu. Ya. Self healing, Gimana Mbak bisa ngurusin orang kalau gimana Mbak mau nyembuhin orang kalau Mbak belum sembuh tuh? Oh iya paham kok. Ya. Iya kok. Karena kalau kebermanfaatan nggak boleh di skip ke diri sendiri dulu, ke garis keturunan, baru ke sesama. Diri sendiri, garis keturunan baru ke sesama gitu ya. Betul sekali. Oh. Malam, Kok, C. Ya. apakah misi jiwa itu identik nih sama kayak yang kayak dikerjain Koko, terus kayak Kang Abu? Apakah Iya, harus betul. bentuknya tuh seperti itu? Betul. Gitu. Jadi sesuai potensi. Nah, misi jiwa itu tuh nggak jauh-jauh dari passion. Passion. Iya, passion. Jadi itu nggak harus selalu, misalnya nih, Koko kan pahamnya kan ilmu beginian nih, yang di-sharing kan juga beginian. Jadi tiap orang itu punya potensi masing-masing yang nggak harus sama gitu kok. Ya memang beda-beda. Jadi ada 8 miliar orang di bumi. 8-nya beda-beda tuh, 8 miliar itu nggak ada yang sama, Mbak ya. Iya, Misalnya iya, gini, iya. mungkin Mbak E ngelihat saya sama Kang Abu, ya, stylenya sama gitu kan? Iya, benang merahnya sama lah intinya. Tapi sama persis nggak? Beda kan? Enggak sih, beda, Ya beda. udah, itu. Oh gitu. Nah makanya kalau belajar beginian jangan pengen jadi orang lain, Mbak E. Jadi Iya, diri iya. sendiri gitu. Oke, kok paham. Berarti kata kuncinya di situ, udah ketemu clue-nya. Iya, ya. Ya udah, makasih ya kok ya. Sama-sama Mbak E. Semangat.
Iya, Ko. Makasih. Yo. Tolong tuh. Yang mau naik silakan guys. Nah, jadi materinya materi Zoom sih besok. Kalau ada panggilan untuk misi jiwa sih bagus. Ya. Mana tadi itu? Ya, kalau ada panggilan untuk misi jiwa sih bagus ya, karena secara esensi ya memang ya daftar aja nanti sama Mbak Ineke. Mbak Ineke ada nggak ya? Kadang-kadang nggak ada dia. Ntar DM aja ya, DM ya. Aduh, ya 3 jaman lah zoomnya ya. Ya sama Mbak Ineke nanti. Iya tadi ada ya. Jadi saya kalau nggak zoom tuh sementara sebulan sekali aja. Laki boleh ikut ya boleh lah. Asal kamu manusia kan. Aduh. Ya ikut zoom mah nggak apa-apa lah, ikut aja kan, ini pengetahuan ya. Alien boleh ikut nggak? Boleh. Jam berapa? Jam 7 malam.